Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini, di pertengahan bulan Januari 2021, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun kita masih melalui online. Satu pujian yang boleh menguatkan kita semua, bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh indah tinggal bersamamu. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan kami di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di dalam ibadah bersama-sama walaupun secara fisik kami tidak bersama. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami masuk di hari Sabat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua ketika kami beribadah, hati kami tertuju kepada Engkau. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan,
Tuhan memakai kami, beri kami hikmat urapan-Mu supaya kami bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong hamba-Mu ini untuk dipakai Tuhan menjadi alat-Mu di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kuasai kami, kuasai setiap ruangan yang kami pakai untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, seberapa dekatnya relasi seseorang jika tanpa kasih, relasi itu menjadi relasi yang penuh dengan kepentingan. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Biarlah ayat ini menjadi dasar di dalam seluruh kehidupan kita dan di dalam ibadah kita kepada Tuhan hari ini. Dan Allah yang penuh kasih, Yesus yang penuh kasih itu menjadi kawan yang sejati buat kita semua. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap
bersyukur karena Yesus itu adalah kawan yang sejati. Kita memberanikan diri, kita boleh datang kepada Tuhan, bahkan di dalam kelemahan dan dosa kita. Tetapi biarlah ketika Tuhan hendak menyatakan berkat buat setiap kita, tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Tuhan Yesus, seorang pribadi yang menjadi kawan yang sejati buat kami. Sehingga kami tahu bahwa Yesus menerima kami apa adanya. Di dalam segala kelemahan, bahkan kami sering melakukan pelanggaran dan dosa. Tetapi sebagai sahabat Yesus, kami juga ingin Tuhan belajar untuk mengasihi Engkau seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami ingin belajar untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Kami ingin belajar lebih lagi mengasihi Tuhan. Tetapi kami menyadari betapa kami lemah dan tidak berdaya, bahkan sering jatuh di dalam dosa. Maka Tuhan, kami mau mengevaluasi kehidupan kami selama seminggu ini. Di dalam pikiran-pikiran kami, di dalam perkataan dan perbuatan kami, sesungguhnya kami sudah sering mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan, ampunilah kami. Sucikan kami oleh kuasa darah-Mu ya Yesus. Layakkanlah kami untuk beribadah. Layakkanlah kami untuk memuji nama-Mu. Layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu. Dan layakkanlah kami Tuhan untuk boleh menyatakan kasih kepada sesama kami. Karena Tuhan yang sudah mengampuni kami. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu, untuk kebaikan-Mu buat kami. Kami berdoa memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kita diampuni. Dan hanya orang yang jujur, yang mengaku dosa, yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Berita anugerah saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua.
bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebagai respon kita, ucapan syukur kita, dan kesanggupan kita untuk lebih jauh menerima berkat firman Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita nyatakan, Kau perkasa, ku lemah. Karena itu kita bergantung hanya kepada Tuhan. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Umat kekasih Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan satu bagian daripadanya, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, Tuhan kami di dalam Kristus Yesus. Pada ibadah ini sekarang kami akan membaca satu bagian dari Alkitab. Kami mau mencari pesan Tuhan bagi kami sekarang dan di sini melalui perenungan kami terhadap peristiwa dari seorang hamba-Mu yang setia, Daniel. Kiranya Roh-Mu yang kudus dengan kuat kuasanya berkenan menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi wahana yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Oleh kuat kuasa-Mu juga kami diberi hikmat untuk memahaminya dan didorong untuk menjadi pengamal dan penghayat yang baik dari firman Tuhan itu. Bersabdalah kepada kami
karena kami siap mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Bacaan kita hari ini adalah Kitab Daniel pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Sebuah kisah yang familiar buat kita semua. Demikian tertulis. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika dia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja dan atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda,
tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang telah dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali hari ini saya bisa menyapa dan melayani jemaat GKI Wiyung, meskipun secara virtual. Salam kasih bagi saudara semua. Hari ini tema kita adalah New Us, tetapi saya mau mengubah sedikit tema kita menjadi Renew Us. Sebab kita tidak baru sama sekali, tetapi iman kepada Kristus membarui kita. Dan kita mau menggunakan, kita akan memakai cerita tentang seorang yang sangat terkenal di Perjanjian Lama, Daniel. Daniel, saudara-saudara, rupanya adalah seorang tokoh yang terkenal di kalangan orang Yehuda pada zaman mereka dibuang ke Babel, antara tahun 597 sampai dengan tahun 538 sebelum Masehi. Tetapi cerita Daniel ini kemudian dipakai oleh umat Allah dan memberikan setting, panggungnya, situasinya sekitar tahun 165 sebelum Masehi. Ketika umat Allah sedang mengalami penganiayaan yang hebat dari seorang raja yang gila hormat, megalomania, dan kepingin sekali disembah sebagai dewa atau yang ilahi. Raja Antiochus IV Epiphanes. Raja Antiochus IV Epiphanes dari wangsa Seleukid ini melakukan tindakan yang sangat drastis. Dia sama sekali tidak toleran terhadap perbedaan. Semua orang harus menjadi sama seperti dia. Bahkan kalau selama ini kepada orang-orang Yehuda diberi konsesi, diberi dispensasi untuk bisa melakukan ibadahnya sendiri, melakukan adat istiadatnya sendiri, semua dicabut ketika dia berkuasa. Dia berupaya menghapuskan iman kepada Yahweh dan memaksa seluruh rakyat, termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi, untuk menyembah dia saja
sebagai dewa. Ancamannya tidak main-main. Ancamannya bukan hanya masuk penjara, tetapi ancamannya adalah mati dengan mengerikan. Kita ingat bagaimana 3 teman Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego dibuang ke tanur yang sudah dinyalakan, dipanaskan 7 kali lipat. Sampai yang membuang sendiri pun ikut mati. Daniel dibuang ke gua singa. Singa di dasar gua itu, singa yang dibuat setengah lapar. Dan singa setengah lapar itu menjadi buas sekali kalau ada umpan yang dilemparkan dari mulut gua itu ke dalamnya. Mereka akan berlompatan dan menghabisi korban tadi. Sangat sadis, sangat kejam. Tetapi dari sosok Daniel inilah, saudara-saudara, kita mendapat cerminan, kita mendapat suri tauladan untuk tema kita hari ini. Bagaimana seharusnya seorang pribadi yang beriman kepada Tuhan dibarui kembali oleh iman kepada Kristus. Kita mau mengambil contoh dari sosok Daniel ini. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, saudara-saudara, kita perhatikan sosok Daniel. Daniel beriman kepada Yahweh Tuhannya. Tapi harap saudara perhatikan, dia beriman kepada Yahweh Tuhannya itu fanatik. Tetapi fanatik dalam artian yang positif. Dia sangat loyal kepada Tuhannya itu. Dia tidak punya fanatisme yang membabi buta seperti sekelompok orang di masyarakat kita yang membabi buta, mempertahankan atau menghayati imannya. Daniel fanatik. Bagi saya, saudara-saudara, iman Daniel kepada Tuhannya itu sudah iman yang eksistensial dan bukan iman yang transaksional. Apa bedanya? Iman yang eksistensial dan iman yang transaksional. Iman yang eksistensial ini seperti dihayati oleh Daniel. Ketika dia menyatakan iman dia kepada Tuhannya yang bagi dia tidak terpikir lagi soal sorga atau neraka, soal berkat atau tidak, soal mendapat karier yang bagus atau tidak. Tetapi bagi dia, iman kepada Tuhan itu soal hidup dan matinya. Demi Tuhannya, dia bersedia mengorbankan bahkan nyawanya. Dia sudah tidak bertanya lagi kepada Tuhannya apa yang akan dia terima kalau dia bergiat hidup secara saleh dalam artian yang sebenarnya. Dia tidak berpikir tentang pahala, tidak berpikir tentang tabungan sorgawi, tidak berpikir tentang berkat yang akan dia terima lagi. Itu sudah lewat. Dia sudah menghayatinya sepanjang hidupnya. Malahan ketika dia menjadi bagian dari umat Allah yang dibuang pun, Tuhan yang semacam itu, dia hayati kasih setianya. Dia eksistensial. Bagi dia, Tuhan itu menentukan hidup dan matinya. Itu sebabnya ketika larangan itu dibuat sekalipun, penulis kitab Daniel bercerita tentang Daniel yang pulang ke rumahnya. Di tingkap atasnya, di tingkat atas rumahnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia berdoa. Kiblatnya Yerusalem buat orang Yahudi 3 kali sehari. Tapi catatan paling penting yang harus kita perhatikan adalah seperti selama ini dilakukannya. Seperti biasa dia melakukannya. Ini sudah menjadi habit, sudah menjadi rutinitas yang wajib dia jalani. Dan saudara-saudara, itulah Daniel yang saleh. Daniel yang takut akan Tuhan. Tapi dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Itu yang saya sebut sebagai beriman secara eksistensial.
lawan dari beriman secara transaksional. Secara transaksional itu terjadi tawar-menawar. Tuhan, saya akan setia kepadamu kalau kamu memberi berkat lebih banyak kepadaku. Tuhan, aku mau melayankan pekerjaan-pekerjaanmu. Tetapi apa yang akan aku terima? Tentu aku berharap karierku menjadi lebih baik, aku menjadi orang yang lebih sukses, aku menjadi orang yang lebih kaya, atau mungkin bagi sebagian orang, aku menjadi orang yang lebih imun terhadap segala jenis penyakit. Hidupku sejahtera, hidupku glamor, hidupku transaksional. Aku mau kalau aku menerima. Do ut des. Jadi kalau tidak mendapat berkat seperti yang dibayangkan, tidak menerima pahala, tidak menerima tabungan surgawi, atau malah kena penyakit, malah rugi karena dibohongin orang, lalu orang mengatakan, buat apa kalau begitu beriman kepada Tuhan, kalau hidup kita sengsara. Itu iman yang transaksional. Dan catatan pertama dari Daniel, baik untuk kita pegang dalam hidup kita beriman kepada Kristus. Marilah kita jadikan hidup beriman kita, hidup beriman yang eksistensial. Kenapa saya rajin membaca Alkitab? Karena itu baik untuk hidup beriman saya, menumbuhkan iman saya kepada Kristus. Kenapa saya rajin berdoa? Karena itu bagian dari bina iman saya, bina relasi saya dengan Tuhan. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang seharusnya begitu. Bukan lagi karena mendapat sesuatu. Kenapa saya bersikap segan dan hormat kepada Tuhan? Karena takut akan Tuhan itu takut yang merasa hormat sekali. Melihat kemuliaan Tuhan, melihat kehormatan dari Tuhan yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita, yang terus merawat kita dengan setia. Kendati pun kita tidak begitu. Lain dengan sebagian orang Kristen yang takut akan Tuhan. Tetapi takutnya itu takut. Kenapa berbakti dengan setia kepada Tuhan? Kenapa bergiat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Supaya saya masuk surga dan tidak masuk neraka. Seorang oma pada waktu banjir besar di Jakarta, dia datang paling pagi di jemaat kami di kebaktian pukul 6 pagi. Baru dia sendiri, 80 tahun usianya. Saya tanya kepada oma, kenapa datang kebaktian juga? Jalan licin, kalau oma jatuh, lalu geblak tahu ya, jatuh terduduk, lalu sakit. Orang tua jatuh itu kan sakitnya lama sekali. Oma itu berkeras mengatakan, nggak bisa Boksu, kalau saya biar hujan, biar banjir, biar panas, terik, harus kebaktian. Wajib. Saya ngeyel dan bertanya, lah ya kenapa? Jawabnya mengejutkan, sebab sekali saja saya mangkir dari kebaktian, Tuhan nyentil saya. Lah saya tanya lebih lanjut, apa tandanya? Ya, pernah saya tidak datang ke kebaktian, lalu 1 minggu sesudahnya, sial terus Boksu. Hari Senin, anak saya, cucu saya masuk rumah sakit. Hari Selasa saya jatuh terduduk. Hari Rebu pembantu rumah tangga minta pulang, tidak kembali lagi. Hari Kamis tukang sayur yang bisa lewat depan rumah tidak dagang lagi. Pokoknya selama seminggu itu sial terus. Hanya karena saya tidak berbakti kepada Tuhan. Saudara punya pemahaman semacam ini? Inilah iman yang transaksional. Saya berbakti supaya saya hidup sejahtera, tidak kena sial selama seminggu mendatang. Takut masuk neraka kalau tidak berbakti.
Atau yang kedua, yang transaksional itu adalah kalau kita takut kepada Tuhan, tapi takutnya karena takut tidak dapat berkat. Kalau saya tidak berbakti kepada Tuhan, kalau saya tidak puji Dia, kalau saya tidak berdoa kepadanya, kalau saya tidak menyembah Dia, berkat dari Tuhan itu berkurang pada saya. Jadi kebaktian yang paling penting apa buat orang semacam ini? Khotbah tidak penting, apalagi kalau khotbah panjang. Udahlah, tinggalkan itu. Ayat pembukaan tidak terlalu penting. Pengakuan iman sama sekali tidak penting. Yang paling penting adalah kalau pulang bawa berkat melimpah dari Tuhan. Kasih persembahannya sedikit, tetapi minta berkatnya berlimpah ruah. Iman yang transaksional. Belajar yang pertama dari Daniel. Mari kita naik kelas. Menumbuhkan iman yang eksistensial. Iman kepada Allah menjadi sesuatu yang hidup atau mati bagi saya. Menentukan saya ada atau tidak ada. Lalu yang kedua, saudara-saudara. Buat Daniel, iman kepada Tuhan itu eksklusif. Iman kepada Tuhan itu eksklusif. Tetapi iman kepada Tuhan yang eksklusif itu dihayati oleh Daniel secara inklusif. Apa itu maksudnya? Keren sekali pakai eksklusif dan inklusif. Iman kepada Yahweh itu eksklusif. Maksudnya itu istimewa, itu khusus. Tidak semua orang punya iman yang sama dengan saya. Iman kita kepada Kristus itu eksklusif. Orang lain tidak mengakui Kristus, orang lain menyembah Allah yang lain, orang lain menyembah siapapun juga yang lain, dan bukan Kristus. Tetapi bagi saya, iman kepada Kristus itu eksklusif. Saya istimewa, karena dari segitu banyak orang, Tuhan memanggil saya untuk beriman kepadanya. Eksklusif, sebab orang lain belum tentu punya sikap iman yang sama. Dan itu ditandai dengan relasi-relasi yang khusus antara saya dengan Tuhan saya. Melalui pembacaan Alkitab yang tekun, setia, dan sehat. Melalui menaikkan doa-doa yang wajar. Yang menunjukkan bahwa saya seperti pada papa dan mama atau orang tua saya. Saya akrab sekali, saya bisa berbicara, saya bisa meluapkan perasaan hati saya, tapi juga saya bisa memuji dia dengan tulus. Saya punya hubungan yang akrab karena saya menyadari bahwa kalau sampai sekarang melewati masa pandemi yang hampir sudah 1 tahun ini, kita masih bisa lewat. Sampai sekarang masih eksis dan ada. Saya sadar itu karena iman saya kepada Kristus. Eksklusif. Bagi saya Yesus segala-galanya. Tetapi saudara, Daniel mengajarkan kepada kita bagaimana dia menghayati iman kepada Yahweh itu yang eksklusif itu secara inklusif. Kata pendahulu, ayat pendahuluan saya pakai seketika hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Daniel, saudara-saudara, menghayati iman kepada Yahweh yang eksklusif itu dengan cara hidup yang inklusif. Dia tidak merasa bahwa Yahweh itu milik dia sendiri, tetapi bersumber dari iman kepada Yahweh itu, dia mengasihi sesamanya. Pakai kalimat yang bagus dari seorang pengkhotbah, Daniel itu
orang yang beriman yang tumbuh dengan sehat dan menjadi berkat dimanapun dia ditempatkan, dengan siapapun dia berelasi. Babel, Persia dalam cerita kita, mendapat berkat dari Tuhan ketika Daniel ditempatkan di sana menjadi salah satu dari wakil raja yang terhormat itu. Daniel menghayati iman yang eksklusif itu di tengah-tengah teman-teman dan rekan-rekan kerjanya yang tidak satu kepercayaan dengan dia. Malahan yang membenci dia, merasa iri kepada dia. Daniel bekerja dengan keras, dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, loyal, meluapkan seluruh kemampuan kepemimpinannya untuk rakyat Babel di pembuangan atau Persia dalam cerita kita. Dia dikenal bukan karena kepercayaan imannya yang kuat saja, tetapi teman-temannya yang tidak suka kepadanya sampai mengatakan, kita tidak bisa menemukan kesalahan apapun tentang Daniel dalam perkara kerjaan, dalam perkara bisnis, dalam perkara profesionalitas. Kita tidak dapat menemukan apapun. Dia sangat loyal. Dia bekerja keras sekali. Dia mengabdi dengan raja sepenuh hati. Dia humble, rendah hati. Dia mau memberikan seluruh hidupnya kepada bangsa yang justru menjajah bangsanya. Dia berlaku jujur. Tidak ada yang lebih. Karena itu teman-teman yang tidak menyukainya mengatakan kita tidak bisa menemukan apa-apa yang salah dengan Daniel dalam soal kerjaan, dalam soal profesionalitas dia berkarya. Yang bisa kita cari cuma satu, ibadah dia kepada Allahnya. Dan ini yang kemudian dimanipulasi. Daniel punya iman yang eksklusif kepada Yahweh. Saya dan saudara-saudara punya iman yang eksklusif terhadap Yesus. Tapi belajar dari hamba Tuhan yang bernama Daniel ini, marilah kita hayati iman kita yang eksklusif itu secara inklusif. Kita sekarang tetap mau bertanya, apakah kehadiran GKI Wio dengan jemaat kita menjadi bagian dari jemaatnya akan menjadi berkat juga untuk masyarakat Wio secara lebih luas. Apakah kita bisa menghadirkan Tuhan di sana melalui kehidupan kita yang benar. Tapi yang ketiga, saudara, iman yang eksklusif itu mewujud melalui sikap moral, melalui hidup etika yang luhur dan mulia. Saudara, jumlah kita orang Kristen di Indonesia sedikit, relatif sedikit. Tetapi saya ingat cerita Abraham yang menawar dengan Tuhan soal Sodom. Gimana kalau ada 40 orang benar? Gimana kalau cuma 30? Gimana kalau 20? Gimana kalau 10? Dan Tuhan mengatakan, kalau ada orang benar, 40, 30, 20, sampai 10, aku tidak akan menghukum kota Sodom. Very selected few. 10 orang yang bisa menyelamatkan 250-300 ribuan orang berdosa di Sodom dan Gomora. Very selected few. 10 orang tetapi menentukan. Saya dan saudara-saudara bukan mayoritas. Tapi mari kita tunjukkan bahwa iman kita kepada Kristus itu mewujud paling konkret dan bisa dilihat melalui hidup etika moral kita. Kita sadar penyakit bangsa Indonesia yang paling hebat itu kan adalah kemunafikan. Antara yang diimani sama yang dihayati
itu berbeda sama sekali. Daniel tidak begitu, Daniel konsekuen. Dia tetap beriman kuat kepada Tuhan. Tetapi dia rendah hati. Dia punya loyalitas kepada Tuhan, kepada mana dia bekerja. Dia bekerja sepenuh hati, punya passion di sana. Dia sadar akan kedudukannya. Dia tidak mengorbankan imannya sama sekali. Tentu Daniel tidak pernah mendengar seketika hukum kasih itu. Tetapi dia sudah melakukannya. Tuhan yang nomor satu. Kemudian dia lihat sesamanya. Kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hidup berimannya tidak egois, tidak egosentris, tidak hanya mikirin diri sendiri saja, tetapi menyadari bahwa dia hadir untuk orang lain juga, dan kasih dari Tuhan lewat dia untuk orang lain sama persis seperti kasih Tuhan untuk dia. Mari kita barui komitmen kita untuk hidup dengan contoh seperti Daniel tadi. Iman kita naik menjadi iman yang eksistensial, bukan lagi yang transaksional. Iman kita kepada Kristus yang eksklusif kita amini, kita pertahankan. Tetapi kita menghayati iman yang eksklusif itu dalam hidup kita yang inklusif. Berada di tengah-tengah bangsa Indonesia, berada di tengah-tengah menjadi bagian dari masyarakat Wiyung bagi saudara-saudara semua. Dan mari kita hayati iman kita melalui etika, sikap, etika, dan moral dan akhlak kita untuk membangun bangsa ini lagi. Selamat menerima kehormatan ini. Amin. Things work for our good. Though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows When dim, you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. so when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master's plan. He holds the future in His hand. So don't live as those who have no hope. Hope is found in Him. We see the present clearly, but this is the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him.
his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He alone is true. He alone knows what is best for you. What is best for you? God is too wise to be mistaken. God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. When you don't understand, When you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Bapa, kami datang mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kami, mengingatkan kami tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kami belajar untuk lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Dalam waktu-waktu yang khusus kami berikan yang terbaik buat Tuhan, melalui doa, pembacaan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami percaya ketika kami dekat Tuhan, kami boleh punya kekuatan di dalam menjalani kehidupan dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami mengingat akan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang mengalami pergumulan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan turut campur tangan, memberkati, menolong mereka, khususnya mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Tuhan turut campur tangan dalam proses pengobatan yang dilakukan, baik oleh dokter, suster, obat-obat yang diminum, yang diinfuskan, juga kerabat atau saudara-saudara keluarga yang ikut mendukung di dalam proses pengobatan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan oleh jamahan tangan kuasa Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jika Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, saudara-saudara kami ini akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan juga ada saudara-saudara kami yang harus mengalami kelemahan fisik dan harus terus bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon campur tangan Tuhan, supaya Tuhan meneguhkan iman percaya mereka. Fisik mereka boleh lemah, tetapi iman mereka, Tuhan kiranya kuatkan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan turut campur tangan, supaya keluarga demi keluarga boleh mengandalkan Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan di GKI Wiyung dan juga anak-anak Tuhan, supaya boleh hidup mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Supaya menjadi keluarga-keluarga yang menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, menjadi inspirasi bagi banyak orang.
karena Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau juga tahu pergumulan, ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, kiranya turut campur tangan supaya mereka boleh mendapat jalan keluar atas pergumulan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani, baik singer, pemain musik, petugas sound system dan multimedia, tim web, para penatua yang bertugas, dan juga hamba Tuhan. Terima kasih kalau kami diizinkan untuk melayani Tuhan, dan biarlah kami terus melayani Tuhan dengan setia. Dan Tuhan juga berkati seluruh program GKI Wiyung, baik itu latihan-latihan yang dilakukan, persekutuan, juga pemahaman Alkitab, supaya walaupun kami tidak bisa hadir di gereja, kami tetap mempunyai kehausan untuk belajar firman Tuhan. Kami punya kehausan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami, karena kekuatan kami ada di dalam dukungan doa saudara-saudara kami, dan kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Bapak, kami juga mau berdoa dan menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat ini, untuk Pendeta Sandi dan keluarga, untuk Bapak Dani dan keluarga, Tuhan, untuk Ibu Bernis dan keluarga, Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan hikmat yang dibutuhkan, supaya boleh melayani lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ada kesatuan hati di dalam pelayanan kami, dan Engkau juga berkati para penatua di dalam pelayanan mereka. Biarlah keluarga juga boleh ikut mendukung, supaya pelayanan mereka menjadi pelayanan yang efektif, yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati para aktivis, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati dalam pelayanan mereka. Biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan GKI Wiyung mendapatkan seorang pendeta yang akan menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh proses untuk pencarian pendeta ini, supaya tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat-Mu, yang boleh hidup memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga jemaat Tuhan di GKI Wiyung boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, menjadi gereja yang sehat, otentik, dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk kerukunan umat beragama di sekitar rumah ibadah di Royal Resident ini. Tuhan berkati supaya ada saling menghargai satu dengan yang lain, saling menopang ketika satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kami saling support sehingga pelayanan masing-masing dari pengurus-pengurus di rumah-rumah ibadah boleh bekerja sama, dan kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Terutama untuk gereja-Mu di tempat ini, biarlah kami menjadi inspirator. Kami boleh memberikan yang terbaik, kesaksian yang hidup di dalam kasih dan kehadiran Kristus dalam seluruh aktivitas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini teringat akan saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID. Kami tahu bahwa kami tidak punya kendali di dalam menangani penanggulangan COVID ini. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang punya kendali. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Kasihanilah kami, supaya mereka yang terpapar COVID boleh mengalami kesembuhan melalui pengobatan yang dilakukan. Dan mereka yang mungkin OTG tidak tahu bahwa mereka mengalami sakit, biarlah Tuhan seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun masyarakat dunia boleh bertanggung jawab untuk menjaga jarak, boleh bertanggung jawab untuk menjaga diri supaya kami tidak saling menulari, tetapi kami saling menjaga supaya penanggulangan COVID-19 ini boleh berangsur-angsur membaik dan banyak orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan melalui upaya-upaya yang Tuhan berkati, baik itu tim medis, pemerintah, aparat negara, penemuan vaksin. Tuhan, biarlah itu semua boleh semakin membuat
COVID-19 ini semakin turun di dalam kasusnya, di dalam kematian. Tuhan, kami percayakan penanggulangan COVID ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kasih-Mu. Kami teringat bangsa dan negara kami berdoa dan menyerahkan bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah hati yang mencintai negeri ini, mau hidup untuk berguna bagi bangsa dan negara. Mau memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka di pemerintahan, supaya sungguh bangsa ini boleh menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati kami sebagai warga negara, biarlah anak-anak Tuhan juga boleh menjadi kesaksian yang hidup, menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, tahu bagaimana tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh saling bahu-membahu sebagai sesama bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur, menaikkan syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mohon perhatian untuk beberapa warta lisan yang perlu disampaikan. Yang pertama, doa malam akan diadakan pada hari Kamis 21 Januari pukul 7 malam yang akan dipimpin oleh Ibu Yong Ming Lan. Akan dilayani oleh Pendeta Samuel Ismayanto dengan mengambil tema melebihi hikmat manusia. Yang berikutnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus Sabtu 30 Januari pukul 6 sore yang akan dipimpin oleh Ibu Ida K. Sianipar. Terdapat games yang menarik di dalam persekutuan doa ini. Yang berikutnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus awal tahun akan diadakan secara live streaming
dalam kebaktian tanggal 31 Januari 2021. Bagi jemaat sidi dan simpatisan yang ingin mengikuti perjamuan kudus, anggur dan hosti dapat diambil di gereja mulai tanggal 18 sampai dengan 30 Januari pada jam kerja. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengambil, dapat menghubungi kantor gereja di nomor 994 23 755 atau 085 7902 30628. Censura Morum atau persiapan perjamuan kudus bagi jemaat akan dilaksanakan dalam ibadah minggu tanggal 24 Januari 2021. Yang berikutnya, atestasi masuk. Majelis Jemaat menerima atestasi masuk tanggal 23 Desember 2020 atas diri Ibu Cynthia Witomo, asal gereja GKI Emmaus Surabaya. Majelis dan segenap jemaat GKI Wiyung Royal Resident mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam persekutuan dan pelayanan bersama kami. Untuk persembahan sulung, sebagai ungkapan syukur, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung selama bulan Januari 2021. Makna persembahan sulung dapat dilihat dalam warta jemaat. Selanjutnya, Bina Pranikah. Untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan pada tahun 2021, dapat mengikuti jadwal Bina Pranikah di GKI Emmaus akan diadakan selama 2 kali, pada Sabtu 30 Januari dan Sabtu 6 Februari mulai pukul 15.30. Untuk GKI Darmo Satelit diadakan selama 3 kali, Jumat 29 Januari dan Sabtu 30 Januari mulai pukul 18.00 dan Minggu 31 Januari pukul 11.00. Gerakan Kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri. Yang terakhir, jemaat tetap dapat berkonsultasi dengan hamba Tuhan GKI Wiyung Royal Resident, baik melalui telepon, WhatsApp, ataupun Zoom dengan nomor berikut ini. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatian, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk di dalam persembahan syukur. Persembahan bagi jemaat dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9.00 sampai dengan 18.00 atau bisa melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Wiyung dengan nomor 258 672 8889. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19 sebagai dasar persembahan syukur kita di dalam ibadah pagi hari ini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita naikkan pujian bawa persembahanmu. Bawa dengan
jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, mengingat akan segala apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Di tengah-tengah suasana pandemi yang mungkin banyak orang takut tertular, ketika tertular takut untuk melawan penyakit itu, takut apakah bisa sembuh atau banyak hal yang bisa membuat hati setiap kami takut dan khawatir. Kami bersyukur melihat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Biarlah rasa syukur itu boleh kami nyatakan melalui kehidupan kami, dan secara khusus di pagi hari ini, di dalam ibadah pagi hari ini, kami ungkapkan rasa syukur itu dengan memberikan persembahan. Kami sungguh menyadari apa yang kami persembahkan ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah setiap kami mempunyai tekad untuk memberikan yang terbaik yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Baik itu waktu kami, talenta kami, pekerjaan kami, keluarga kami, harta yang Tuhan titipkan, atau apapun itu, biarlah semuanya boleh kami pakai untuk mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk persembahan syukur yang telah terkumpul, kami mohon hikmat Tuhan menolong para pemimpin gereja di tempat ini untuk dapat mengelola dengan baik. Kami siap Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Gereja-Mu di tempat ini juga siap Engkau pakai untuk menjadi alat yang menyaksikan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tidak seorang pun melupakan saat ketika pertama kali boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ketika dosa itu diampuni dan kita ditebus oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu memperbaharui saudara dan saya, memperbaharui kita semua, the new us. Betapa indah saat kita memilih penebus, itulah perjumpaan kita dengan Tuhan, dan biarlah Kristus itulah yang memperbaharui kita. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah
biarlah kita mempercayai Allah akan terus memperbaharui kita ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.